Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Saya sudah bagikan materi untuk jenis-jenis kalimat. Silakan teman-teman pelajari sendiri secara mandiri apa saja jenis-jenis kalimat dan penanda-penanda apa yang hadir dan bisa kita temukan untuk mengidentifikasi jenis dari kalimat tersebut. Ada yang disebut dengan kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita langsung masuk ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan penutur atau seorang penulis secara tepat, sehingga kemudian gagasan tersebut dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara tepat pula. Jadi maknanya sampai, bisa dipahami. Nah, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada sosok pembaca atau pendengar tersebut. Nah, sehingga kemudian kita pahami ya, melalui keberadaan kalimat efektif ini, sebuah bacaan atau sebuah ujaran itu dapat mudah dimengerti dan tidak disalahartikan gitu, tidak miskom, sehingga kemudian tujuannya dapat dicerna oleh orang lain. Ada beberapa syarat untuk menyusun sebuah kalimat efektif, bisa diperhatikan di slide. Di situ saya sudah menuliskan ada 6 syarat ini perlu diperhatikan agar sebuah kalimat memenuhi dan berkompeten untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif. Nah, yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan ini merupakan satu bentuk yang memberikan kepada kita sebuah ide pokok di dalam satu kalimat. Jadi utuh kalimatnya. Dengan satu ide kalimat itu, yang mana kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan atau bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya. Nah, ini asalkan ide atau gagasannya itu berupa kalimatnya tunggal. Nah, jadi tetap nyambung gitu, tetap menyatu. Ini ada contoh terkait kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya, bisa diperhatikan. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Nah, di dalam kalimat ini terdapat subjek yang lebih dari satu atau subjek ganda, sehingga kemudian menjadi tidak jelas dan tidak satu lagi gagasannya. Ada dua subjek yang kemudian menjadikan rancu. Sebenarnya ini subjeknya yang mana? Nah, yang pertama bisa kita perhatikan di kalimat tersebut ada subjek pihak yayasan, ya, yang kemudian predikatnya adalah verba pasif, yaitu dibantu. Kemudian kalau kita perhatikan, selain pihak yayasan yang mempunyai verba aktif dibantu, kalimat tersebut juga mempunyai subjek pembangunan gedung sekolah. Nah, ini menjadikan rancu. Sebenarnya siapa subjeknya di situ? Oleh karena itu, kita harus perhatikan kalimat satu subjek dengan satu predikat, atau satu subjek dengan dua predikat, dan seterusnya. Itu yang memberikan sebuah kesatuan di dalam satu kalimat. Kemudian, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, ketika kita menemukan sebuah kata tugas bisa berupa apapun ya, dalam hal ini di contoh poin 2 itu ada kata dalam sebagai kata depan yang mendahului kata pembangunan
sehingga kemudian kata pembangunan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek. Dia luntur karena didahului oleh kata depan dalam. Kemarin saya sudah sampaikan, jika kita menemukan kata atau kalimat yang diawali oleh kata depan seperti ini, di awal kalimat yang kemudian kita tidak menemukan subjeknya lagi, berarti dia belum mempunyai subjek. Dia keberadaannya di sini hanya sebagai keterangan tambahan, sehingga gagasan kalimatnya menjadi kacau. Kita perhatikan di contoh poin 2. Dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Nah, ini belum mempunyai subjek. Caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan alternatif pada kalimat ini? Dengan cara menghilangkan kata tugasnya, menghilangkan kata depannya yang di situ adalah dalam. Ini yang ketiga, berdasarkan agenda Sekretaris Manajer Personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Nah, pada hal ini tidak jelas siapa yang memberi pengarahan. Kan tadi berdasarkan agenda Sekretaris Manajer Personalia. Nah, itu kan berdasarkan ya, ada berdasarkan di situ. Sehingga tidak jelas siapa yang memberi pengarahan. Ya, oleh karena itu harus diberi tanda koma ya, supaya jelas, supaya menjadi lebih mudah dipahami. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Koherensi ini adalah terjalinnya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Kita perlu mengingat dulu unsur pembentuk kalimat itu ada apa saja ya. Ada kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan di dalam sebuah kalimat. Minggu lalu saya sudah sampaikan apa itu bedanya kata, frasa, dan klausa. Teman-teman semoga masih ingat. Nah, melalui unsur pembentuk kalimat yang padu, yang koheren itu, sebuah kalimat bisa dipahami dengan mudah. Ini adalah contohnya. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Yang pertama, kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, kalimat ini tidak koheren karena tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta. Nah, di situ tidak bisa disebut sebagai subjek karena sekali lagi di situ ada kata tugas kepada, ya. Sehingga kemudian kalimatnya tidak memiliki subjek. Kalau diubah supaya menjadi kalimat yang memiliki subjek, maka kepadanya harus dihapuskan. Nah, yang kedua contohnya, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, ini kalau secara lisan kita bisa memberikan intonasi. Intonasi kita ini sangat membantu di dalam memberikan penekanan, jeda, dan sehingga kemudian orang bisa menangkap maksud kita. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa tulis itu tidak bisa kita temukan, sehingga kemudian menjadi tidak jelas ini arahnya kemana. Yang dimaksudkan saya punya rumah baru saja diperbaiki ini seperti apa gitu kan ya. Nah, ini pembenarannya seperti ini. Rumah saya baru saja diperbaiki. Mungkin itu bisa kita temukan di dalam logat ya. Di materi ragam bahasa saya sudah sampaikan bagaimana pengaruh logat atau bahasa daerah atau bahasa tiap suku gitu ya, memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur kedaerahan tersebut. Coba kita ingat kembali, kira-kira itu unsur kedaerahan mana yang biasanya kita temukan penggunaan bahasa Indonesianya seperti ini. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, untuk menyatakan
rumah saya diungkapkan dengan saya punya rumah. Nah, itu ya. Kemudian tentang kelangkaan mendapat keterangan para petani. Nah, ini unsur SPO-nya tidak berkaitan erat, tidak nyambung. Para petani mendapat keterangan tentang kelangkaan pupuk, itu pembenarannya. Kemudian yang keempat, yang saya sudah sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran daripada proyek. Nah, ini ada kesalahan di dalam pemakaian kata atau frasa. Ya, ini pembenarannya di poin 4A. Saya sudah sarankan kepada mereka untuk merevisi anggaran proyek itu. Itu yang benar. Kemudian, teman-teman bisa perhatikan di slide untuk syarat yang ketiga, yaitu keparalelan, paralelism. Ya. Keparalelan atau kesejajaran ini dapat diperoleh dengan meletakkan atau menunjukkan unsur-unsur yang sama derajatnya, yang sejajar, baik sama pola ataupun susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Jadi, misalnya kalau kita menggunakan imbuhan me untuk verbanya yang lebih dari satu, berarti kemudian verba yang kedua, verba yang ketiga, dan seterusnya di dalam kalimat itu harus me gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, ini contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Yang pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, coba perhatikan, di situ ada perinciannya pembelian buku, imbuhannya pe, dan akhiran an, pembelian. Kemudian rincian yang kedua adalah membuat, imbuhannya me. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah langsung ke bentuk nomina atau kata benda, yaitu buku-buku. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak paralel. Harusnya, mestinya dia konsisten menggunakan bentuk seperti pembelian atau membuat atau yang seperti apa. Nah, kemudian contoh yang kedua di situ, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Nah, menjadi dosen dan sebagai pengusaha ini kan seolah-olah setara, tapi ternyata kalau kita lihat dari bentuk strukturnya, dari bentuk frasanya di situ, itu tidak paralel karena ada menjadi, ada sebagai. Nah, harus dipilih salah satu ya. Ini contoh kesejajaran yang benar. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Kemudian contoh yang kedua tadi, seperti yang saya bilang, harus konsisten, harus dipilih salah satu, mau menggunakan menjadi atau sebagai. Itu harus dipilih. Kemudian syarat yang keempat adalah penekanan. Penekanan ialah terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu di dalam kalimat, sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Nah, pemberian perlakuan khusus pada kata-kata tertentu, yaitu dengan cara yang pertama, dengan meletakkan kata yang ditonjolkan itu pada awal kalimat. Jadi kita berikan penekanan dengan cara meletakkan sesuatu yang ingin kita tonjolkan di dalam gagasan tersebut di awal kalimat. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan repetisi atau pengulangan. Kemudian yang ketiga dengan melakukan pengontrasan kata kunci, jadi dikontraskan gitu ya, dikontraskan kata kuncinya. Kemudian yang keempat dengan menggunakan partikel penegas, jadi ada partikel-partikel yang kita gunakan untuk penekanan ini adalah partikel penegas. Contoh penekanan dengan pengontrasan, penduduk desa itu tidak menghendaki bantuan yang bersifat sementara, tetapi bantuan bersifat permanen. Ada dua hal ya yang di situ di bold atau ditebalkan, ada kata sementara, ada permanen. Itu merupakan dua hal yang kontras, sehingga kemudian penekanannya bisa kita identifikasi sebagai penekanan dengan bentuk pengontrasan. Yang kedua, penekanan dengan menggunakan partikel penegas. Hendak pulang pun hari sudah gelap dan hujan pula. Nah, di situ ada partikel pun yang kemudian bisa kita tangkap sebagai sebuah penekanan. Nah, yang kelima, syaratnya adalah kehematan. Kehematan ini
menjadi upaya untuk menghindari pemakaian kata yang tidak diperlukan di dalam sebuah kalimat. Jadi hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata yang mubazir atau berlebihan ya, tidak mengulang subjek, kemudian tidak menjamakkan kata, jamak itu berarti lebih dari satu, yang memang sudah berbentuk jamak. Jadi biasanya kalau sudah berbentuk kata ulang, tidak lagi disebutkan sebagai beberapa, dan seterusnya. Nah itu salah satu cara untuk menghemat. Contohnya, dalam pertemuan yang mana hadir di sana Wakil Gubernur DKI, dilakukan suatu perundingan yang membicarakan tentang perparkiran. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya di situ ya. Dalam yang mana hadir di sana dan seterusnya. Nah, itu bisa kita pangkas saja ya supaya lebih efektif. Kemudian syarat yang keenam adalah kelogisan. Kelogisan berarti kalimat yang ditulis ini harus masuk akal. Contohnya, kalimat yang tidak logis. Yang membawa HP harap dimatikan. Nah, ini kan kejam sekali ya. Yang membawa HP harap dimatikan. Apakah yang dimatikan ini orangnya yang membawa HP, atau HP-nya yang dimatikan? Nah, untuk membentuk sebuah kalimat yang lebih logis, supaya lebih efektif, maka harus kita ubah. HP harap dimatikan ya, bukan orangnya, HP-nya yang dimatikan. Contoh kalimat yang tidak logis. Kepada yang terhormat Bapak Rektor UPN, waktu dan tempat dipersilakan. Coba kita bayangkan, bagaimana kita bisa mempersilakan waktu dan tempat kepada Bapak Rektor. Ya, kita tidak punya kuasa untuk itu. Nah, supaya lebih efektif, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang logis. Yang terhormat Bapak Rektor UPN, kami persilakan. Jadi yang dipersilakan adalah si Bapak Rektornya, bukan waktu dan tempatnya. Kemudian di situ teman-teman juga bisa perhatikan ada kepada, ada yang terhormat. Nah, itu cukup dipilih salah satu saja, tidak perlu dinyatakan dua-duanya. Nah, secara singkat mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan pembentukan kalimat efektif. Intinya di dalam kalimat efektif itu kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyatakan suatu hal, tidak boleh mubazir. Misalnya kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang mengandung makna kita disuruh maju gitu ya. Untuk menyatakan maju cukup pilih maju atau ke depan. Biasanya seringkali kita menambahkan gitu ya, memunculkan dua-duanya. Maju ke depan. Nah, mundur ke belakang. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya maju pasti ke depan, mundur pasti ke belakang, dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, bagaimana caranya kita tidak menghadirkan dua hal yang fungsinya sama. Seperti misalnya tadi yang bentuk jamak tidak perlu dijamakkan lagi gitu. Misalnya kupu-kupu itu kan bentuk tunggal. Maksudnya bisa berbentuk satu atau lebih. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bentuk ulang yang lain, misalnya buku-buku. Itu kan benda yang merujuk pada lebih dari satu. Otomatis kalau kita nyebut buku di dalam kata ulang tersebut, itu maknanya sudah jamak, maknanya sudah lebih dari satu. Nah, karena dia sudah jamak, untuk menyatakan bentuk jamaknya tidak perlu ditambahkan beberapa. Sehingga kalau ada yang menyatakan bahwa beberapa buku-buku, itu tentu salah. Karena sudah ada beberapa, sudah ada buku-buku. Misalnya diubah menjadi beberapa buku atau cukup dengan buku-buku. Nah, itu baru boleh. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya secara mendalam bisa teman-teman pelajari lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.